Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan kembali kita akan beribadah bersama-sama dan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada siang hari ini. Biarlah lewat ibadah kita semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Dalam ibadah kita, di ibadah Sabtu ini, saya mengajak kita semuanya untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat siang hari ini kalau kembali kami sama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan, siapapun Tuhan yang mendengarkan, biarlah Tuhan urapan kuasa Tuhan yang bekerja buat masing-masing yang mendengarkan, sehingga ketika firman ini disampaikan, ada mukjizat, ada kuasa, ada lawatan Tuhan, sehingga hidup kami semakin benar-benar mengasihi Tuhan, dipulihkan, dan hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, kuduskan seluruh hidup kami. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman ini, Tuhan berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun supaya yang disampaikan benar-benar isi hati Tuhan dan disampaikan dengan benar-benar seluruhnya atas kehendak Tuhan saja. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi salam. Kita bertemu kembali di dalam ibadah kita pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan ini menjadikan remah di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada siang hari ini saya akan menyampaikan perkataan Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus 2 ayat 5-11. Saya beri judul firman ini adalah pengampunan dalam komunitas orang percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bicara tentang pengampunan itu adalah bentuk refleksi kasih Allah di dalam sebuah komunitas. Baik itu komunitas kita ada di mana saja, ada komunitas di sekolah, ada komunitas di tempat pekerjaan, ada komunitas di masyarakat kita, bahkan yang paling banyak kita sering berkomunitas adalah di dalam gereja. Mengapa pengampunan sangat penting? Karena di dalam sebuah komunitas ada hubungan sosial antara anggota dalam melaksanakan pekerjaan maupun di dalam perbincangan yang secara intens atau secara terus-menerus. Di dalam komunitas itu kita nggak luput dari banyak orang, antar pribadi dengan pribadi maupun antar dua pribadi dengan pribadi-pribadi yang lain. Kita nggak bisa menghindar karena memang gereja itu adalah sebuah komunitas, ya, terutama di dalam gereja. Banyak terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, bahkan di dalam setiap melakukan tugas dan tanggung jawab, karena kita kerja sama-sama, baik itu dimanapun, gereja manapun, di dalam komunitas manapun, kalau ada yang berbarengan atau bersama-sama di dalam sebuah komunitas itu, pasti ada perbedaan-perbedaan, baik perbedaan ucapan, perbedaan pandangan, perbedaan perkataan, perbedaan apapun banyak yang terjadi di dalamnya. Namun, di dalam perbedaan-perbedaan komunitas itu, bagaimana sebagai jemaat, sebagai pribadi, kita merespon dalam menghadapi konflik yang terjadi. Bagaimana kita merespon ketika ada yang menyakiti kita dalam komunitas sekolah, dalam komunitas gereja, dalam komunitas masyarakat. Respon kita itu seperti apa? Nah, di sini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus yang menekankan dalam 2 Korintus 2 ayat 5-11 bahwa pengampunan adalah cara menjaga kesatuan tubuh Kristus. Sekali lagi saya tekankan, pengampunan adalah cara menjaga kesatuan tubuh Kristus. Nah, oleh sebab itu pengampunan ini sangat diperlukan. Karena kalau nanti terus berlanjut, pasti akan ada yang mundur dari komunitas atau bahkan ada yang merasa lebih baik di dalam komunitas. Nah, kita perhatikan misalnya ada cerita sebuah ilustrasi di dalam keluarga, ya. Dalam keluarga yang seperti tertulis
di Lukas 15 ayat 11-32, mungkin kita sudah tahu ceritanya tentang apa ya, tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, kalau kita ambil cerita ini, pasti di dalamnya secara tidak langsung ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat antara seorang ayah dengan dua orang anaknya. Nah, yang satu anaknya yang anak yang sulung, yang satu anak yang bungsu. Anak yang bungsu merasa bahwasanya dia punya hak untuk harta warisan ayahnya. Sehingga mungkin di dalamnya akan terjadi perbedaan pandangan. Ya udah, aku kan sudah besar, aku sudah bisa mendapatkan warisan yang ayah berikan. Memang saat itu mungkin ayahnya pasti nggak selalu langsung memberikan, pasti akan ada perbedaan pendapat. Namun sebagai seorang ayah, ia tetap mengasihi anak ini lalu hartanya dibagikan. Nah, di ujung cerita mungkin terakhir di dalam cerita tersebut, anak itu sudah melakukan apa yang dia mau sehingga dia menghabiskan uangnya berpoya-poya sampai dia mengalami penderitaan. Nah, ketika itu terjadi, namun seorang bapak yang benar-benar mengasihi anaknya, dia ketika anak itu melarat dan dia teringat akan bapaknya, dia datang kepada bapaknya, bapaknya tetap mengampuni dia. Nah, pengampunan itulah yang membuat ada pengampunan itulah adalah kasih yang terbesar itu. Pengampunan itu yang membuat pemulihan hubungan. Bahkan bapaknya sangat mengasihi anaknya, jelas karena seorang bapak pasti mengasihi anak-anaknya seperti bapak mengasihi kita. Itu pengampunan terjadi. Namun ada juga konflik yang berikutnya, yaitu kakaknya yang sulung, dia pasti marah karena apa yang menjadi bagian adiknya sudah diberikan, namun dia balik, bapaknya mengasihi dia. Terkadang kita di dalam komunitas ada yang mengampuni, tapi ada pihak lain merasa, ngapain kamu mengampuni? Kok enak banget dia mengampuni orang lain padahal dia udah berbuat salah. Nah, ini adalah contoh yang menjadi teladan buat kita bahwasanya ketika ada suatu masalah, ada pengampunan, kita pun mengampuni seperti Bapa mengampuni kita, seperti cerita tersebut tadi yang saya ceritakan. Nah, kadang-kadang juga di dalam gereja itu sendiri banyak juga terjadi perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan di dalam pekerjaan, perbedaan di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Seringkali hal-hal yang sepele membuat terjadi konflik, bahkan terkadang akhirnya membuat satu sama lain tidak baik, satu sama lain membuat hubungannya terganggu. Dan seringkali ada yang merasa lebih benar, ada yang merasa lebih tersakiti atau sebaliknya. Nah, ini yang harus kita pelajari seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus mungkin juga mengatakan bahwasanya terjadi ini di gereja, di dalam jemaat Korintus pun terjadi konflik ini. Kita lihat ya Bapak Ibu di dalam 2 Korintus 2 ayat 5-11, dikatakan di situ judul perikopnya adalah harus diampuni orang yang bersalah. Nah, kata-kata harus diampuni orang yang bersalah, ini adalah kata-kata wajib yang harus dilaksanakan. Mari kita buka Matius 18 Bapak Ibu. Matius 18 ayat 15. Matius 18 ayat 15. Tentang menasihati sesama saudara. Ini jika ada konflik, bagaimana respon kita tadi saya katakan terhadap sesama kita. Nah, di sini ada dikatakan Matius 18 ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari ayat tadi mengatakan bahwasanya bagaimana sikap kita, respon kita ketika ada orang yang konflik atau bahkan dia kedapatan berdosa. Seringkali sebagai umat Kristen, kita ngelihat orang berdosa itu seperti alergi atau seperti
wah ini nggak pantas, apalagi dia sebagai pelayan, itu nggak pantas. Kita terus melakukan kayaknya seperti menghukum dia. Nah, kita menegur sebagai sesama manusia, sebagai ajaran Tuhan adalah kita harus saling menasihati seperti firman di Matius 18 tadi. Kita menegur dia di bawah empat mata, dibawa kepada penatua, lalu kita tegur. Kalau dia sudah nggak mau ditegur, nah itu baru berarti kita serahkan, kita doakan ya. Maksudnya tadi di Matius 18 kita serahkan dia ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Bukan kita jauhkan, tetapi kita tegur dia, kita nasihati dia sebagaimana seperti firman yang kita baca tadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih makna pengampunan itu di dalam kehidupan kita? Makna pengampunan itu adalah pengampunan, firman Tuhan katakan adalah tindakan kasih. Nah, jadi kalau orang mau mengampuni, itu adalah tindakan kasih kita kepada dia. Jadi ketika kita mengampuni, berarti kita sudah melakukan apa yang Yesus perintahkan, mengasihi sesama manusia. Sekali lagi, ketika Paulus berbicara di firman ini, tetapi dikatakan ayat 5, tapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati berapa orang di antara kamu. Sekali lagi dikatakan, ada sesuatu yang hilang dari diri jemaat di Korintus. Ada sesuatu yang hilang. Jadi harusnya kita menunjukkan kasih kepada saudara, ya, menunjukkan kalau ada sesuatu orang yang terhilang atau mereka sesuatu keluarga kita di dalam komunitas kita dia berbuat dosa. Jadi itu kan orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang terhilang. Nah, kalau dia terhilang, bagaimana kita merangkul dia? Bagaimana kita menunjukkan kasih kepada saudara supaya orang itu bukan makin terhilang, tapi kita rangkul, kita berikan pandangan, nasihat supaya dia bertobat, ya. Nah, kita mengampuninya dengan sepenuh hati, ya. Supaya kenapa kata Paulus di situ, saudara yang bersalah itu sangat menyakiti hati Paulus. Iya tentu, di dalam waktu Paulus melayani jemaat Korintus, ketika ada orang yang berdosa, itu sakit hati dia. Kenapa kamu sampai jatuh di dalam dosa? Tetapi bukan semua orang ketika jatuh di dalam dosa, sakit hati kita, tapi tetap kita rangkul supaya dia tidak terhilang. Namun di sini saya ditekankan bahwasanya di firman ini dikatakan jemaat tidak harus toleran kepada dosa, ya. Bukan kita harus bertoleran kepada dosa, tetapi kita menegur dia. Orang yang berbuat dosa itu bukan kita toleransi, bukan kita biarkan dia berbuat dosa, tetapi kita tegur, ya. Ya kita tegur. Seperti firman tadi, bagi orang yang demikian sudahlah, katanya ayat 6, bagi orang yang demikian yang tadi berbuat dosa atau berbuat kesalahan, sudahlah katanya. Cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Jadi terkadang di dalam sebuah komunitas, apalagi di dalam jemaat seperti jemaatnya Korintus ini, banyak orang ketika berbuat dosa, banyak orang rame-rame teguran-teguran demi teguran. Nah, ini yang harus kita pelajari dari Paulus mengingatkan, ya sebagian aja yang dipercaya, misalnya penatua atau orang-orang yang kompeten untuk merangkul dia, untuk supaya dia tidak terhilang. Karena banyak sekali di dalam komunitas gereja, keluarnya jemaat atau anggota dari gereja itu ada kepahitan, ada sakit hati, karena memang penyelesaiannya tidak sampai tuntas. Bahkan dia pun meninggalkan bekas, sehingga dia terhilang. Ya kita nggak tahu di luar sana dia akan terhilang terus. Tetapi di dalam jemaat kita sebagai komunitas yang dibentuk Kristus, jemaat, komunitas gereja itu adalah bentuknya Kristus. Kristus yang membentuk gereja. Nah, kalau itu terhilang, nanti kita akan kehilangan jiwa dia. Bahkan dia akan jauh dan bisa saja dia akan terhilang dari Kristus. Makanya dikatakan orang yang kompeten seperti di Matius 18, tegur empat mata. Di ayat 7, hingga kamu sebaiknya harus mengampuni dan menghibur dia. Nah, berarti kita harus mengampuni. Sikap inilah bahwasanya kita menunjukkan kasih. Seringkali di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, kasih, pengampunan. Pengampunan ini memang
tidak mudah dilakukan orang. Karena di dalam setiap orang itu hal yang sangat sulit adalah, aduh mengampuni itu susah banget. Susah sekali mengampuni. Tetapi ini adalah wujud kasih. Kasih kita harus kita tunjukkan dengan mengampuni. Maka dikatakan mengampuni walaupun dia tuju. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni, menghibur dia supaya ia jangan binasa. Tujuan kita supaya dia tidak terhilang dan dia binasa. Karena kita sudah menerima pengampunan dari Bapa, kita mengampuni sesama kita. Karena tujuan dan visi Tuhan terhadap, terutama di awal Paulus kepada kita saat ini adalah merangkul jiwa-jiwa, membalut jiwa-jiwa supaya mereka pun tidak terhilang dan mereka tidak binasa. Di ayat 8, sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh. Perhatikan, kita sungguh-sungguh di dalam gereja. Nah, kalau tadi dikatakan, oh dia kan udah berbuat salah, kesalahannya fatal, kesalahannya itu sampai membuat gereja ini malu gitu misalnya. Nah, kita memang kesalahan kita nggak bisa toleransi, kita tegur dia, kita disiplin dia dengan cara aturan yang gereja lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita tetap merangkul dia supaya jiwa, karena satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan dikatakan bahwasanya ketika satu orang bertobat, malaikat Tuhan di surga, beribu-ribu malaikat Tuhan itu bersorak-sorai. Itulah betapa mahalnya satu jiwa di hadapan Tuhan. Ayat berikutnya, sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, kata Paulus, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Nah, di sini ketika kita melakukan itu, memang karena kita diuji ketaatan kita. Diuji ketaatan kita di dalam melaksanakan perintah Tuhan. Nah, jadi bentuk wujud kasih itu adalah bagaimana kita refleksikan, mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, dipertemukan dengan orang-orang seperti itu, tidak mencibir orang-orang berdosa, tetapi kita merangkul, menegur, mendisiplin dia, namun kita tegur dia dan supaya dia kembali kepada pertobatan. Nah, apalagi bentuk daripada wujud pengampunan itu? Pengampunan itu memulihkan hubungan, ya. Nah, seringkali ketika di dalam sebuah komunitas, ketika orang terjadi konflik juga, terjadi masalah juga, itu seringkali dibiarkan begitu saja. Ya, ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting saya udah nggak mau lagi ngobrol sama dia, atau saya udah jaga jarak sama dia. Nah, ini kan berarti hubungannya sudah mulai tidak lagi baik. Akan ada sedikit kerenggangan, ya. Jadi hubungannya udah nggak baik. Padahal Kristus mengatakan hubungan di dalam komunitas itu seperti hubungan Tuhan dengan jemaatnya. Jadi hubungan antara komunitas itu harus memang satu di dalam Kristus. Bukan ada saling, aku nggak udan, yang penting aku nggak ngomong. Itu biasanya kata-kata orang yang sedang bermasalah, yang sedang mengalami konflik di dalam sebuah komunitas. Nah, ini yang nggak boleh, ini yang Tuhan nggak suka. Karena apa? Akan terjadi gangguan dalam hubungan. Padahal wujud dari pengampunan itu, kalau kita mengampuni, ada pemulihan. Sehingga kita nanti bisa lagi berbicara, kita lagi seperti biasa ngobrol sama dia, ada kedekatan. Karena kita belajar dari kesalahan-kesalahan itu, semakin kita diserupakan, disempurnakan seperti Kristus, ya. Jadi hubungan kasih itu terjalin. Itu yang kedua tadi, jadi pengampunan memulihkan hubungan. Ya, makanya dikatakan Paulus ini, sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Nah, ketaatan itulah ketika kita aplikasikan, kita nyatakan bahwasanya kita mengampuni sampai hubungan kita bisa baik kembali, itulah yang disebut dengan pengampunan sejatinya. Jadi pengampunan itu memulihkan hubungan. Jadi coba kita lihat kembali Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah, ya, seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, jadi firman Tuhan katakan, Kristus telah mengampuni kita.
Makanya wujud kasih Kristus itu kita wujudkan kepada sesama jemaat kita, kepada komunitas kita. Kalau kita sudah mengenal baik dengan Kristus, kalau kita mengenal Kristus dengan baik, wujud pengampunan itu harus kita aplikasikan. Bukan hanya cuma sekedar perkataan, firman, tapi itu masuk dalam hidup kita, kita mengampuni. Oh, ini aku nggak gampang, aku nggak mudah untuk mengampuni. Tetapi ini dikatakan wajib, harus. Kata harus ini kan adalah suatu kewajiban kita mengampuni karena Allah sudah Kristus terlebih dahulu mengampuni kita. Dia adalah Allah yang mengampuni segala dosa-dosa kita. Seberapa besar dosa kita. Kita pun orang berdosa. Kita nggak lebih dari orang-orang lain. Kita nggak lebih sama-sama orang berdosa karena kita sudah dibawa kutuk dosa. Namun Kristuslah yang beban kutuk dosa kita itu sudah ditanggung Kristus. Nah, kalau Kristus sudah memberi pengampunan kepada kita, masakan sesama kita pun kita tidak ampuni. Jadi, kalau orang berdosa ditegur, didisiplin, tetapi kita harus mengampuni, merangkul dia supaya dia kembali bertobat. Melalui pertobatannya, kita dipulihkan. Jadi, kalau orang sudah bertobat, akhirnya terjadi pemulihan hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau sudah pemulihan, maka hubungan pun ada pemulihan. Nah, gereja harus mengampuni saudara yang telah bertobat tersebut. Jadi udah ada pertobatan. Nah, semua komunitas gereja ini jangan ada lagi jemaat-jemaat yang tidak mengampuni. Kalau dia melakukan dosa, melakukan kesalahan, harus saling merangkul. Nah, ketika ada kesatuan itu, pasti ada sukacita. Sukacita di dalam jemaat, sukacita di dalam komunitas. Dan inilah wujud kasih itu. Sehingga ketika kita pun bersama-sama melayani, sama-sama bersekutu, sama-sama dalam komunitas, kembali ada sukacita. Nah, sukacita ini adalah buah-buah roh. Ya, seperti di firman Tuhan dikatakan ada buah-buah roh, yaitu sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi saya katakan pengampunan itu adalah bagian yang sangat sulit. Pengampunan itu nggak mudah bagi semua orang. Saya percaya yang mendengar firman ini memang dia nggak gampang, nggak mudah untuk mengampuni sesama manusia. Tapi Yesus sudah menjadi teladan buat kita. Dia mengampuni kita. Dia bahkan kita nggak sampai diludahi loh sama orang lain. Kita nggak sampai loh orang lain berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita dengan cara kita diludahi, dihina, diinjek-injek harga diri kita. Tapi Yesus, dia sudah menerima itu semua. Bahkan dia diludahi, bahkan dia disiksa. Tetapi dia tetap mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apalagi bagian cuma konflik kecil. Apalagi cuma kok hanya karena perkataan, salah paham, salah pandangan sedikit saja. Apakah harus kita biarkan dan berlarut-larut sehingga kita bermusuhan satu sama lain? Di mana damai sejahtera kita? Komunitas kita menjadi rendah. Lama-kelamaan, orang yang itu pun yang sudah menimbulkan tidak baik, merasa aku yang salah, lalu tidak ada pengampunan, akan mundur dan terhilang. Dan bahkan, tidak sedikit atau makin banyak banget orang di dalam sebuah komunitas, baik itu kadang-kadang di gereja, itu meninggalkan Tuhan, bahkan jadi murtad sama Tuhan. Kita kehilangan jiwanya. Banyak di gereja seperti itu. Ada kepahitan karena komunitas di gereja, kepahitan kepada teman-teman sepelayanan, kepahitan dengan orang-orang melayani. Ini yang mengakibatkan kita kehilangan jiwa. Namun Paulus, ini terjadi di jemaat Korintus juga, dia ingatkan kembali, ampuni, rangkul, ampuni dia. Karena itu wujud kasih kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali tadi yang kedua, pengampunan memulihkan hubungan. Dan yang ketiga, pengampunan menghalangi iblis. Pengampunan itu menghalangi iblis untuk dia bersorak-sorak. Menghalangi iblis dengan rencananya. Memang tujuan iblis adalah menghancurkan komunitas. Karena kan gereja adalah bentuknya Tuhan. Tuhan yang mendirikan gerejanya. Ketika Petrus katakan kamu yang sebagai kamulah batu karang itu tersusun, Yesus sendiri kan dia dianggap menjadi batu penjuru kita. Nah, jadi ketika
didirikan gereja mula-mula itu menjadi pondasi dasar. Komunitas itu penting karena persekutuan itu sangat penting. Karena di dalam sebuah jemaat ada persekutuan itu penting karena semakin ada persekutuan semakin kuat. Nah, iblis nggak mau kekuatan itu. Kekuatan Kristus di dalamnya dia nggak mau. Dia pasti akan mau memecah belah terus. Makanya kalau pengampunan itu iblis menderita. Jadi kalau kita mengampuni, menghalangi iblis untuk dia tidak bisa masuk di dalam gereja. Jadi kalau ada kasih, iblis gak bisa lagi untuk mengobok-obok kita. Jadi ada pengampunan itu membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita coba buka lagi Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Apa dikatakan di situ? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi tidak ada dendam, karena dendam membuat iblis tertawa. Iblis senang banget buat orang yang dendam, iblis senang banget buat orang yang bertikai, iblis senang banget buat orang-orang di komunitas itu tercerai-berai, sehingga tidak ada kesatuan, sehingga orang tidak lagi mempercayai gereja, tidak lagi mempercayai komunitas, sehingga dia merasa ya udah saya nggak perlu komunitas. Karena ini banyak terjadi di dunia ini, banyak terjadi bagi umat-umat Tuhan, banyak terjadi sehingga dia tidak lagi mau ke gereja, karena di gereja buat dia adalah sumber malapetaka buat dia dijauhi, dimusuhi, bahkan diasingkan. Nah, itu buat dia, apalagi kepahitan yang tidak terselesaikan, apalagi permasalahan yang tidak pernah diselesaikan. Jadi lewat ini kita belajar bahwasanya setiap ada permasalahan memang harus ada penyelesaian. Mungkin kalau dalam sebuah gereja, siapa yang paling tinggi yang bisa kompeten untuk menyelesaikan itu dengan bantuan pertolongan Roh Kudus supaya orang itu tidak terhilang. Kenapa iblis tadi menjadi bersorak-sorai kalau ada orang yang terjadi konflik seperti itu yang membuat tercerai-berai tadi. Nah, ketidakmauan kita untuk mengampuni itu memberikan celah iblis untuk memecah belah kita tadi seperti saya katakan. Jadi kita tercerai-berai itu membuat kita jadi terpisah-pisah. Makanya banyak perpecahan di dalam jemaat Tuhan itu karena ini yang paling banyak ya, karena ada perselisihan, ketidakcocokan. Padahal biasa kan di dalam sebuah komunitas atas ada perbedaan pandangan, itu biasa. Di dalam masyarakat yang lain pun, bukan di gereja, di komunitas-komunitas pekerjaan pun beda pandangan itu bisa. Maka mari kita terima perbedaan pandangan itu. Tuhan Yesus sudah ajarkan itu. Orang Farisi sendiri banyak mereka berbeda pandangan, tapi Tuhan Yesus bukan mau mereka menegur mereka supaya mereka tidak melenceng dari kebenaran. Dan dia tegur, tapi dia tetap mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi semua orang, mengasihi semua orang yang ada di komunitas. Demikian kita juga. Kita terapkan ini di dalam kehidupan komunitas kita, sehingga gereja semakin hari semakin berkembang, sehingga gereja semakin hari semakin bertumbuh dengan baik, dan kita satu di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca sedikit lagi bahwasanya dikatakan ayat 10, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya. Ingat, barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuni seandainya ada yang harus kuampuni, maka itu kubuat oleh karena aku di hadapan Kristus. Ayat 11, supaya iblis, terakhir itu, iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Jadi ini kita mematahkan iblis. Karena memang sifat iblis adalah mau memecah belah gereja, mau memecah belah kesatuan umat. Kalau sudah kesatuan umat terpecah belah, otomatis gereja bubar, semua bubar, sehingga jiwa-jiwa banyak yang terhilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari lewat pemberitaan firman ini kita belajar dari Rasul Paulus bagaimana cara menangani, bagaimana kita mengampuni. Pengampunan itu wujud kasih, pengampunan itu memulihkan hubungan, pengampunan itu membuat iblis tidak lagi
bisa berkutik atau iblis akan kalah. Iblis tidak merasa menang lagi karena dia sudah dikalahkan karena satu hal, yaitu pengampunan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar bagaimana dimanapun kita berada, baik itu di tempat komunitas, di sekolah, di rumah, di gereja, di pekerjaan, dimanapun Anda berada. Hanya satu, pengampunan, karena itu adalah pengajaran Kristus, kasih Kristus. Hingga ketika kita pulih, iblis mundur dari kita. Iblis kalah karena ada kasih dan pengampunan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nilai yang bisa saya sampaikan, firman Tuhan, walaupun singkat, tetapi biarlah kita ambil bahwasanya satu hal, pengampunan itu adalah wujud kasih kita, pengampunan itu memulihkan hubungan kita, pengampunan itu membuat iblis kita kalahkan. Amin. Itu saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mari kita sama-sama merenungkannya, bersama kita kerjakan. Bukan cuma kita dengar, tapi kita lakukan di dalam kehidupan kita, di komunitas kita, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan, kami percaya lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, ada yang terjamah hatinya. Mungkin ada dari umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini sedang bermasalah di dalam kehidupan mereka, di dalam persekutuan mereka, di gereja, di sekolah, di rumah, dimanapun mereka berada, di tempat pekerjaan mereka. Mereka mengalami Tuhan perselisihan, sehingga tidak lagi saling tegur-menegur, sehingga hubungan mereka putus. Tuhan, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara anggota-anggota keluarga, anggota-anggota gereja yang mengalami Tuhan, konflik, mengalami masalah, sehingga Tuhan belum terselesaikan sampai saat ini. Aku berdoa menumpangkan tangan atas mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang menjamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memulihkan hubungan mereka, sehingga ada kesatuan. Kami percaya ketika ada kesatuan itu, ada hubungan yang kuat itu, ada kasih itu, segala kekuatan-kekuatan si jahat dikalahkan di dalam nama Yesus Kristus. Aku menyerahkan Tuhan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini tersampaikan dengan baik, dan kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman ini tertanam di hati kami, bertumbuh, berakar, berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat rahmat Allah yang dari surga, dari kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus-Nya turun atas kita, menaungi hati kita, menaungi pikiran kita, menguasai seluruh kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan, dan sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah kita terus maju di dalam Tuhan, dan Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Salam sejahtera Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya.